Malah dipanggil. Iya, dipanggil sana. Lah bagaimana? Kan nggak bisa di hutan. Padahal kan pasarnya kan cuma di sini kan gitu. Tapi nggak ke sini, tapi muter ke sini dulu. Nah, baru ke sini, baru sampai pasar. Nanti muter. Saya musyawarahkan dengan warga bagaimana kalau kita buat jalur setapak ya kan. Itu kan jalannya sulit, Pak. Jadi itu kalau manggul apa molennya itu loh kan. Molen dipanggil. Iya, dipanggil sana. Lah bagaimana? Kan nggak bisa di hutan. Molennya itu dipikul bareng-bareng. Jadi memang kalau di kampung untuk sholat 5 waktu jamaah di masjid itu sulit karena aktivitas mereka. Betul. Mereka jalan kaki dari rumah ke ladangnya saja itu jauh. Ada yang setengah jam. Selama dakwah di sana sempat merasakan rasa seneng sampai meneteskan air mata, berkesan gitu loh. Pernah nggak? Pernah. Lah pas kapan itu? Bismillahirrahmanirrahim. FKAM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang ustadz. Kita sama beliau, Ustadz Sugio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Sugio ini adalah penggiat dakwah dan kemanusiaan ya Ustadz. Ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Selagi Allah mampukan ya. Iya. Selagi Allah mampukan. Betul. Nah, beliau ini salah satu penggiat dakwah dan kemanusiaan yang mungkin banyak tidak disentuh di tempat yang tidak banyak disentuh, yaitu di Wonogiri. Ya, tapi kita akan tanya-tanya dulu sebelum kita nanti lari ke pembahasan dakwah di Wonogiri. Kita tanya-tanya dulu, beliau itu asli orang mana? Kok sampai dakwah di Wonogiri? Apakah asli Wonogiri atau asli mana ini? Asli mana Ustadz Sugio? Ya, kalau saya aslinya Sukoharjo. Jadi saya domisili di Tegalmade ya. Tepatnya di Tegalmade, Mojolaban, Sukoharjo. Tegalmade niku tangnya sabar-sabar le. Amargi napa ngoten mboten? Ngoten. Samping Bengawan. Oh. Nggih. Masyaallah. Tegalmade berarti timur jembatan nggih? Iya, di Kesongo. Di Kesongo Tegalmade Mojolaban. Tegalmade Mojolaban. Masyaallah. Aslinya Sukoharjo, tapi banyak dakwahnya di Wonogiri. Akhir-akhir ini ya, Pak Sugio, beberapa tahun terakhir lah ya. Iya. Terakhir. Nah, sejak kapan tuh? 2019 di Wonogirinya? Iya, di Wonogirinya. Pas Pilpres berarti itu? Enggak ingat saya. Iya, 2019 ganti presiden itu loh. Oh iya. Iya kan 2019. Nah, oke, sebelum ke situ coba kita tanya-tanya dulu. Pak Sugio ini kan termasuk di antara pengurus FKM, dulu sempat di Sukoharjo, sekarang di FKM Wonogiri. Iya, gitu ya, betul. Mas Sugio. Nah, kira-kira kapan nih Pak Sugio pertama kali masuk di FKM? Tahun berapa ini? Saya udah lahir atau belum gitu? Ya begini Ustadz Khalis, jadi saya pertama kali bergabung aktif bersama teman di FKM itu tahun 2008 ya. 2008 ya. Jadi itu awal mula kita ikut kegiatan-kegiatan. Jadi pertama saya menjadi ketua cabang. Jadi dulu ada cabang Mojolaban ya. Oh iya, betul. Betul. Jadi cabang Polokarto juga ya. Cabang Mojolaban, cabang Polokarto. Kemudian setelah itu disatukan dengan Sukoharjo, akhirnya menjadi DPD Sukoharjo. Satu kabupaten. Iya, untuk cabang tingkat kecamatan ditiadakan. Jadi dihapus menjadi satu, menjadi cabang minimal itu adalah cabang setingkat kabupaten. Oh iya. Jadi masa sejarahnya memang berawal dari kecamatan ya? Iya, dari kecamatan Mojolaban. Ya. Kecamatan Mojolaban, terus kemudian dilebur, saya dimasukkan ke DPD Sukoharjo, kemudian menjadi DPD Sukoharjo, sekaligus karena Sukoharjo ini berbatasan dengan Wonogiri, sekaligus ada beberapa kegiatan yang agar kita merangkap, ya kan, sekalian merangkap kegiatan di Sukoharjo maupun di Wonogiri bersamaan ya, jadi bersamaan. Itu sudah dari awal DPD? Ya sekitar tahun 2010-an ya? 2019. 2018, 2019 itu kita mulai masuk awal. Oh iya. Berarti memang dari jarak waktu 2008 sampai 2018 itu memang masa-masa
fokus di Sukoharjo. Iya, ya Polokarto Sukoharjo. Iya, gitu. Polokarto Mojolaban Sukoharjo. Iya, Ya. itu. Oke. Ya, menarik. Jadi memang berangkat dari kondisi yang paling kalau diorganisasikan, kalau di kecamatan cabang ya, kemudian naik ke daerah dan ternyata itu menjadi lebura. Nah, ketika dari Sukoharjo ke Wonogiri itu kan perlu itu, Ustaz, perlu usaha yang kuat lah, nggak mungkin. Iya. Sukoharjo aja belum selesai. Sukoharjo mana coba tempat-tempat yang sudah semua? Apakah Sukoharjo semuanya sudah tersentuh dakwah? Tentu tidak. Tapi kan memang di Wonogiri masih banyak yang perlu membutuhkan, kan begitu. Nah itu untuk mencapai Wonogiri itu memang karena panjenengan punya orang sana, kemudian mereka butuh nyampaikan ke panjenengan atau bagaimana? Butuh dalam artian dakwah dan kemanusiaan itu. Jadi begini ya, jadi awalnya dulu itu kan jadi di FKM kan ada namanya sosial kan gitu. Nah, ya, itu sosial. Jadi kita ada kegiatan tebar hewan kurban dan sebagainya dari FKM. Kemudian awalnya kita seperti itu, kita coba cari link, cari relasi. Adakah kira-kira teman yang bisa menunjukkan tempat? Akhirnya kita ada teman yang menunjukkan tempat sehingga kita melakukan kegiatan sosial, kegiatan menyembelih hewan kurban di situ, gitu. Jadi di samping kita juga menggarap Sukoharjo yang memang kita punya teman-teman yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi di Sukoharjo dan juga di Wonogiri secara bersamaan. Jadi timnya jadi dua atau gantian, Sukoharjo dulu baru Wonogiri gitu? Biasanya kalau korban itu biasanya Sukoharjo dulu baru ke Wonogiri. Wonogiri berarti tasrik kedua atau ketiga lah. Iya, seperti itu. Oke. Jadi memang diselesaikan dulu di Sukoharjo baru. Betul. Iya. Berarti awal masuk dakwah dan kemanusiaan di Wonogiri lewat tebar hewan korban, betul ya? Tebar hewan korban, iya. Air bersih juga, karena Wonogiri kan termasuk daerah kering. Oke. Cuman kalau kering itu lebih ke daerah Paranggupito ya, daerah Paranggupito. Perbatasan Pacitan ya? Iya, situ yang paling sering kan ke situ. Wah, nakutin tuh jalannya. Jadi kalau kegiatan di sana kan lumayan jauh dan kalau pulang kan mesti malam kan, sampai rumah kan malam. Kalau kegiatan air bersih, bantuan air bersih ke Paranggupito itu yang paling sering ke sana. Jadi ada tebar hewan kurban, juga ada air bersih. Itu bersamaan kita masuk ke Wonogiri. Iya. Oke. Jadi ini menarik, membuka lahan dakwah lewat sosial. Iya, betul. Kan begitu. Iya. Dan itu kan efeknya cukup bagus Pak Gia ya. Kira-kira apa yang sikapnya para masyarakat di Wonogiri ketika itu sehingga panjenengan bisa masuk tuh dalam lingkup dakwah. Merawatnya bagaimana sebenarnya gitu. Jadi, kan kalau korban kan setiap tahun ya, setiap tahun ada lah. Itu apakah sampai sekarang ada? Apakah dengan cara itu terus dilakukan sehingga dakwahnya lancar atau pripun? Jadi begini Ustaz Kolis, jadi kita masuk ke Wonogiri selain kita dengan kurban, dengan air bersih, kita juga ada program namanya ada program namanya Masjidku Bercahaya. Ada artinya dari FKM ada program untuk masjid. Pada waktu itu kebetulan ada dana dari FKM yang bisa kita gunakan untuk membangun jalan. Jadi ada masjid namanya Masjid Al Azhar. Ini masjidnya di tengah kampung itu agak masuk. Sementara jalan dari jalan utama ke masjid ini jalannya sangat sulit ya. Jadi pakai motor aja itu sulit ya kan. Resiko bebatuan yang itu ya. Akhirnya kemudian saya minta izin mengajukan ke teman-teman yang ada di pusat. Ini saya mengajukan untuk perbaikan jalan ini bisa apa tidak. Akhirnya dari beberapa pertimbangan para teman-teman di pusat dan akhirnya itu dikabulkan ya, di ACC. Di ACC akhirnya kemudian itu kita buat jalan ya. Kita buat jalan dari masjid dari jalan kampung ke jalan ke masjid tadi. Berapa jaraknya berapa meter? Itu ya sekitar mungkin sekilo mboten enten. Yang sekilo itu yang menghantarkan
dua kampung ya, dari kampung. Ini beda lagi berarti. Beda lagi. Benar, ini yang awal sekali. Ke masjid dulu. Oke. Ke masjid dulu. Nanti itu ke campur-campur nih. Itu kan masih awal sekali kan gitu. Awalnya kan itu. Kemudian juga setelah ada jalan sehingga jamaah kan lebih enak ya kan. Ada yang pakai motor berjalan kan juga enak ketika sudah dicor. Kemudian setelah itu masjidnya ada tapi tempat wudhu ada tapi airnya nggak ada. Wah, sehingga kemudian enten tapi garing kan. Ya garing dan akhirnya kan kotor Pak. Jadi ada fasilitas juga ada lembaga tertentu lah yang memberikan, tapi dia kan istilahnya dari lembaganya kan cuma dia memberikan tempat wudhu. Jadi ada satu unit, satu unit ada 2 kamar mandi, ada tempat wudhu, tapi airnya nggak ada. Nah ini kan kemudian kita berpikir bagaimana ini kira-kira mungkin nggak kita dari FKM itu memberikan solusi kan gitu. Sementara kalau saya ke situ pas ngisi kajian itu kalau wudhu ke rumah tetangga masjid, iya. Oh, berarti jalan itu dibangun setelah jalan masuk ke masjid. Dalam artian dakwah. Iya. Jadi itu secara bersamaan jalan kita dakwah itu bersamaan semuanya. Jadi ada tadi udhiyah, kemudian air bersih, nah, itu terus langsung kita kajian-kajian, kita dakwah di situ. Jadi kemudian kita coba tanya-tanya ini ke warga ya, ini kira-kira bagaimana solusi untuk masalah air kan gitu. Akhirnya coba saya lihat banyak peralon-peralon ya kan di pinggir-pinggir jalan itu, akhirnya saya tanya kira-kira ada mata air enggak untuk dialirkan ke masjid gitu. Kemudian saya survei dan ada mata air yang tidak terlalu besar sih tapi cukup untuk masjid, yang akhirnya saya minta pertimbangan ke warga bagaimana kalau ini dibuat tandon, jadi di lokasi mata air itu dibuat semacam sumur sehingga nanti ada pompa di situ dan dialirkan ke masjid. Jadi kita nggak buat sumur, cuman kita buat tampungan air. Iya, kita buat tampungan air, kemudian kita pasang sibel ya kan, pompa itu, kemudian peralon dan kabel-kabel. Jadi kita modalnya itu ya peralon, kabel sama sibel. Kalau pengerjaannya itu kita gotong royong bersama warga. Nah, itu yang nyenengke desa ngoten niku. Jadi kos untuk orangnya nggak ada. Nggak ada, nggih. Sengguyung ya. Mereka kerja bakti, mereka kadang-kadang urunan ya untuk beli sarapan, untuk beli ini urunan gitu. Ya. Itu jaraknya jauh nggak itu, Ustaz? Sumur sama masjidnya itu? Sekitar itu. Ya 300 meter lah. Jauh lumayan. Wah, berarti perlu peralon cukup panjang. Iya, panjang. Wah, Masya Allah. Dan kita ada satu kelurahan Semin itu kita punya 4 titik untuk pengadaan air bersih. Jadi di Masjid Al-Azhar, kemudian di masjid namanya Masjid Jatiroto, dan juga ada satunya di dekatnya Masjid Al-Azhar itu juga gitu. Kampungnya saya agak lupa gitu. Kalau yang sampai sekarang berapa tempat nih Ustaz yang sudah dipegang di Wonogiri? Dalam artian sudah rutin dakwah di sana gitu. Kalau yang sampai saat ini yang kita pegang itu yang intensif ya, itu kita punya 2 masjid. 2 masjid. Satu Masjid Al-Azhar di kelurahan di Dusun Balong, Kelurahan Semin, Kecamatan Kunturonadi. Yang satu di Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tirtomoyo. Yang jalan tadi termasuk? Jalan tadi yang Masjid Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Jadi sampai sekarang masih baik ya? Iya, masih baik. Oke, Masya Allah. Ya tadi jalan, kemudian pengairan untuk masjid. Yang lain Ustaz? Yang tadi katanya ada jalan panjang itu di mana itu Ustaz? Iya, kalau yang jalan panjang itu kan karena saya sudah beberapa tahun kan, jadi kan tahu ya, tahu kondisi kan gitu. Tahu kondisi mereka kalau mau ke pasar kan itu muter Pak. Jadi mereka harus muter jalan gitu. Jadi muter gunung gitu? Iya. Padahal kan pasarnya kan cuma di sini kan gitu. Tapi kalau sebelum kita buat jalan meskipun hanya setapak itu, tapi nggak ke sini, tapi muter ke sini dulu, baru ke sini, baru sampai pasar, nanti muter gitu. Ini aspal, jalan aspal? Aspal, dan ini bisa. Terus kemudian saya punya inisiatif dan saya musyawarahkan dengan warga bagaimana kalau kita buat
jalur setapak ya kan. Artinya rel 1, istilahnya rel 1 ya. Jalan setapak atau rel 1. Jadi cuman motoran kan gitu. Nah, itu menghubungkan Desa Balong dan Desa Kandangan ya gitu. Nah, itu sekitar ya kurang lebih 600 sampai 700 meter. Iya. Jadi dan jembatannya ada 2. Memang ini agak lumayan besar ya. Jadi jalan setapak, kemudian ada 2 jembatan yang kita lalui dari Kampung Balong ke ini. Dan semuanya dikerjakan dengan, yang menarik itu kan dikerjakan dengan semuanya kerja bakti. Nah itu. Seminggu 2 kali ya, 1 pekan 2 kali. 1 pekan 2 kali ya. Butuh berapa lama itu? Masih itu ya hampir mungkin setengah tahun. Wah, cukup lama. Setengah tahun ya, cukup lama. Ya. Jadi, tapi kan kalau bareng-bareng nggak kerasa ya. Iya. Tahu selesai. Dan itu kan jalannya sulit Pak. Jadi itu kalau mikul manggul molennya itu loh kan. Molen dipanggul. Iya, dipanggul sana. Lah bagaimana? Kan nggak bisa di hutan. Molen itu dipikul bareng-bareng itu. Molen semen ya orang. Iya, molen gedang loh. Mesin molennya dipikul itu wah, kalau pas ikut kerja bakti itu juga wah menarik gitu loh. Jenengan mikul buatan? Ya saya enggak. Ya Ustadz kalau soal mikul ya. Ya mereka nggak boleh dong. Iya. Nggak boleh. Tapi nih nyoba buat apa-apa ya. Itu kan. Iya. Jadi memang jalan 700 meter itu menghubungkan 2 desa yang mana ini bisa mempermudah untuk capai pasar. Sampai pasar iya. Kemudian juga ini kan jadi desa ini, 2 desa ini kan sama-sama terpencil gitu loh. Sama-sama terpencil. Sama-sama terpencil. Aksesnya itu sulit ya kan. Meskipun ini beda kecamatan tapi 2 kampung ini sama-sama jadi ada hubungan yang dekat gitu loh. Tapi dengan apa namanya, yang paling dekat ya ini 2 kampung ini. Antara, jadi kalau dari Balong ini ke desa itu juga jauh, ke tetangga desa juga jauh. Kemudian dari Kandangan ini ke tetangga desa juga jauh gitu. Nah, dekat malah ini daerah sama-sama beda kecamatan tapi dekat. Tapi dekat. Ada hubungan itu ya. Iya, ada hubungan misalkan mau kondangan, mau takziah ini sudah meskipun beda kampung, beda kelurahan, beda kecamatan, guyup. Ya. Tapi dengan adanya jalan ini mereka semakin aksesnya mudah. Iya. Juga untuk dakwah juga mudah. Iya. Jadi kita ngisi kajian di sini. Kalau kita mau silaturahmi ke sana juga tinggal lurus. Kalau enggak kan muter. Kita muter jauh sekali. Itu muter itu jaraknya berapa menit tuh? Muter ya mungkin berapa ya? 20-an menit mungkin. Kalau lurus itu tinggal? Ya paling 10 menit. Enggak nyampe mungkin. Enggak nyampe ya? Iya. Cukup lumayan ya? Iya. Jadi kan muternya jauh ya. Dan itu jangan bayangkan kayak muternya di Solo ya, Padang ya. Wah, itu gelap kan ya sana ya. Itu gelap dan jalannya ekstrim ya kan, tanjakannya itu ekstrim. Jadi resiko husnul khotimah besar gitu. Iya. Ada posisi dakwah. Oke. Selain itu ada lagi ya Pak Gio, sebelum kita nanti bicara masalah dakwahnya. Iya. Ada lagi nggak tentang sosial? Sumur lagi kah atau ada apa? Ya, jadi program-program kita dulu di sana itu juga ada duafa ya. Jadi di sana kan memang penghasilan di bawah rata-rata kan. Jadi mereka mengandalkan bertani kan. Petani ya? Iya, bertani pun kan bertani tak ada hujan ya. Jadi kadang-kadang juga belum sampai panen juga sudah tidak ada hujan ya kan. Gagal panen kan gitu sering. Jadi mengandalkan hujan. Ya mengandalkan air hujan itu untuk bisa. Karena airnya susah ya. Airnya susah. Oke. Jadi bahkan kemarin sempat ada problemnya itu traktor kan gitu. Jadi karena kalau hujan begitu hujan des kan bareng kan. Ketika bareng kan traktor kan sangat kekurangan. Jadi dusun Balong tadi harus minjam ke dusun yang lain. Sementara di sana juga dipakai. Nah, akhirnya kita juga bisa membantu dengan traktor ya kan. Traktor yang kecil ya kan. Namanya traktor capung ya kan. Memang kalau di desa yang yang dengan kondisi tanah seperti itu memang pakai namanya traktor capung ya, traktor kecil. Tapi ini juga sangat membantu bagi masyarakat sana. Jadi kita ada juga kegiatan selain tadi ada hewan kurban, ada duafa.
janda lansia dan juga untuk AFA. Kemudian juga ada traktor, ya kan, kita pernah memberikan traktor karena mereka sangat membutuhkan, ya kan. Mereka sangat membutuhkan dan sampai saat ini masih dipakai, gitu. Barangnya masih dipakai. Seneng ya Pak Giang. Yeah. Kadang kalau kita kesana lihat apa yang kita beli, seneng gitu. Iya, seneng gitu. Oke, berarti itu kan dalam lingkup sosial. Sosial itu kan membuka lahan dakwah. Lah, sekarang kita bicara masa dakwahnya. Nah, Pak Sugio sendiri dari mulai awal masuk 2019 ke Wonogiri, berbarengan dengan sosial-sosial tadi, kira-kira dakwah apa yang sudah ditempuh sampai hari ini? Maksudnya kajian kah, atau ada hal lain kah, atau diundang apakah? Nah, itu kan kita nanti bisa melihat, oh ternyata efeknya sangat besar gitu. Coba Pak Gio. Jadi begini ya, jadi saya dan kegiatan dakwah di Wonogiri itu saya merasa jadi kok saya itu kok merasa pas gitu loh dengan kemampuan saya, klik ya, dengan latar belakang apa istilahnya ya, mungkin karakter saya itu seakan-akan saya itu kok nyaman gitu ya. Jadi di sana nyaman dan mereka juga oke kan dengan cara berbicara, dengan cara bergaul. Jadi seakan-akan ketika saya berada di Balong Kandangan itu seakan-akan saya di kampung saya sendiri. Saya tidak merasakan itu di tempat orang lain, gitu loh. Dan saya di sana tidak hanya sekedar dakwah itu lewat mimbar. Nah ini. Jadi saya silaturahmi, saya kadang-kadang juga ada hajatan saya juga hadir dan seperti itu dan saya memang saya bersama warga baik Balong maupun Kandangan itu memang ya itu seakan-akan kalau saya ke sana itu seakan-akan saya sudah berada di tempat sendiri ya kan? Malah kayak itu ya, apa namanya, Lebaran itu apa, pulang kampung. Sini ada kampung, sana juga kampung. Jadi kalau kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ya kadang-kadang mereka kita datang bersama teman-teman, kita juga ngopi, wedangan, nanti juga makan, itu sudah seperti itu, biasa. Sudah sampai satu titik apa namanya ya, jiwaku di sana gitu. Jiwa dakwah maksudnya ya. Dan saya pernah ketika saya pernah sakit itu ya pernah ya kan dari itu ada satu elf ya datang ke rumah. Ketika saya kan beberapa minggu ya, 1 minggu lebih atau apa, saya nggak ke sana gitu loh, ke sana banyak. Tapi saya memang nggak kepikiran mau ngabarin, biarlah kan gitu. Terus ya cuman saya agak masuk angin kan gitu. Dan lu masuk kok lama sekali kan gitu. Akhirnya ada ini ya, ada satu elf itu 2 kampung itu ada perwakilan dari masing-masing kampung itu untuk silaturahmi ke rumah. Tapi jenengan tahu kalau mau datang? Ya enggak, ya tahu-tahu sudah ngabari, sudah dekat. Sudah sampai di Sukoharjo kota lebih ya kan, sudah hampir mau ke rumah baru ngabarin. Loh kok baru ngabarin? Kita kan juga kerepotan juga kan, harus menyiapkan ini itu. Itu biasanya yang sakit tiba-tiba sembuh, Pak. Ya, itu sudah mulai membaik. Kita sudah mulai membaik. Masya Allah. Tuh, jadi saya merasakan ada hubungan kekeluargaan gitu. Jadi ada hubungan kekeluargaan antara saya, teman-teman juga dengan Kampung Balong Kandangan. Iya. Itu kalau saya jadi teringat Pak, ada satu istilah itu, kekuatan antara manusia itu kan disebut dengan taklif. Taklif itu kan ikatan hati ke hati. Jadi kalau sudah dakwah ketemu taklifnya, maka mau gimana pun tetap dia akan klik terus kemanapun. Sakit dijenguk Ustadz, sakit dijenguk 2 elep dari jauh kan ya lu, itu kan satu elep tapi ada dua dari daerah tadi. Ini kan luar biasa, berarti kan taklifnya sudah Masya Allah dirindukan berarti Pak Sugian. Oke, terus itu kan secara ini ya, secara dakwah. Sebentar ya, saya potong dulu. Bahkan ketika kita memberi bangun traktor itu ya, kita kan sering ada korban, ada untuk sosialnya tadi ya, sedikit kita mereview ya. Jadi korban tadi ada korban, ada hewan korban, ada duafa, kemudian ada traktor itu, kadusnya itu mengatakan, wah Pak Sugio ini seperti dewa saja gitu. Tadi teman-teman itu sama teman-teman ada ya, itu teman kita ya kan. Pas sepanjang Boyolali itu teman kita itu waktu itu ada ya kan, sama Mas Agung juga ada. Wah itu dia menyaksikan juga ya kan, ketika Pak Kadusnya itu mengatakan, wah Pak Sugio itu seperti dewa aja gitu. Ketika dewa itu dewa
dewa, artinya oh ya berarti dewa kan. Artinya ketika apa yang seakan-akan apa yang dibutuhkan warga itu kok kita ada, sensitif gitu loh. Apa yang mereka butuhkan kemudian kita bisa mengusahakan. Ada hewan kurban, ada tadi air masjid, ya kan. Kemudian ada yang ekonominya di bawah rata-rata kita juga bisa ngasih, ada traktor gitu loh. Jadi ungkapan yang mereka ungkapkan itu seakan-akan ya gitu loh. Ya. Oke, saya jadi teringat Pak, yang jalan bangun jalan tadi, bangun jalan aja. Itu apa semuanya Muslim Pak? Itu kalau di sana kayaknya 100% Muslim. Oh, 100% Muslim. Jadi baik Balong maupun Kadangan itu kan juga yang kerja PT juga 2 kampung. Nah, ya 2 kampung itu artinya Muslim semua. Iya, Muslim semuanya. Oke. Kembali ke dakwah ya Ustaz ya. Artinya dakwah, silaturahmi dan sebagainya. Sekarang gini, dakwah apa yang paling innalilah? Insiden. Terlalu semangat nih. Padahal aku single loh. Ya, kena suara itu loh. Gini lagi ya. Tentang masalah dakwah, metode apa yang antum ambil dalam bentuk penyampaian? Kita bicara di masjid aja dulu. Iya, Nah, ini kan tentunya tidak sama antara dakwah di kota dengan dakwah di desa. Tadi Pak Sugio sampaikan, aku ki seolah-olah kayak terpanggil gitu ke sana dan qadarullah ya klik cocok lah. Itu kalau dari sisi orang ustadz, maksudnya ustadz yang bukan seperti antum, itu kalau mau masuk ke desa seperti itu harus bagaimana supaya bisa diterima dengan baik, supaya bisa di dakwahnya itu benar-benar bisa merubah gitu loh, merubah akhlak atau apalah gitu. Jadi kalau kita kan pertama masuk di Balong ya, di Balong atau di Masjid Al Azhar. Itu memang jadi di sana itu dengan pemahaman agama yang masih minim, kemudian juga masjid yang belum begitu makmur. Artinya ini memanggil saya secara pribadi sebagai seorang dai itu bagaimana ini bisa lebih baik gitu, bisa lebih baik gitu. Jadi mereka sekitar 17 KK ya kan, tidak terlalu besar 17 KK. Bagaimana dari semua warga di sini, dari semua kakak di sini itu bisa hadir ketika pengajian gitu. Saya berpikir seperti itu dan alhamdulillah itu bisa terjadi gitu. Gimana tuh caranya tuh? Jadi ya kita main undangan kan, kita undangi, kita kerjasama dengan Pak RT kan, kita dengan Pak RT dengan kalau RW-nya kan di kampung sebelah gitu. Dan memang target saya memang bagaimana adzan itu bisa dikumandangkan 5 waktu sholat, karena sebelumnya belum. Target utama itu? Ya pada waktu itu kan gitu, bagaimana itu. Jadi bagaimana, karena memang sulit Pak. Jadi memang kalau di kampung untuk sholat 5 waktu jamaah di masjid itu sulit karena aktivitas mereka. Betul. Mereka jalan kaki dari rumah ke ladangnya saja itu jauh. Ada yang setengah jam, ada yang 20 menit kan gitu kan jauh. Belum kesibukan kalau sampai sore ya kan. Jadi memang untuk menekankan mereka ke masjid jamaah itu sulit. Ya, iya betul sih ya. Jadi kalau saya minimalnya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Tadi kan seperti itu, piye carane sholat gitu loh. Belum sampai pada tahapan kue nang masjid. Belum Pak. Dan seketika itu sudah terjadi pun sudah alhamdulillah. Karena memang berat. Jadi tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan, teritorial mereka harus ke ladang dan sebagainya. Berarti memang metode dakwahnya dengan undangan tadi, dan gimana hasilnya Pak? Ya alhamdulillah. Ketika kita dakwah di sana dengan mereka awal-awal itu saya berpikir iki sapa sing nang masjid gitu loh. Saya sama tanya, oh itu Mbah Fulan itu jarang. Akhirnya juga dengan silaturahmi. Enggak, akhirnya juga ketika lama-lama mereka juga mau datang. Jadi di antara itu semua itu jadi ketika kabeh wis nang masjid itu kok dia merasa kok aku sing belum ke masjid, akhirnya dia juga mau datang ke masjid. Berarti itu kan pentingnya bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Berarti memang betul tuh kalau di dalam visi dakwah kan menciptakan lingkungan itu lebih penting
Karena terkadang orang itu pengen soleh tapi lingkungannya nggak mendukung, gitu kayak. Berarti, Masya Allah, ini cara Pak Sugio di sana memang secara tidak langsung menciptakan bi'ah yang baik itu dan akhirnya banyak orang tergugah untuk ke situ. Itu satu masjid Al-Azhar. Yang masjid yang lain yang sampai sekarang masih dipegang dengan cara apa, Pak? Apakah sama? Mirip-mirip? Iya, kalau yang jelas yang sampai sekarang kita dakwahnya intensif adalah Masjid Baitur Rahman itu di Kandangan, Kelurahan Tanjung Sari, Tirtomoyo. Yang satu Masjid Al-Azhar, Semen Ngunturonadi. Itu kita taruh satu dai. Ada dai di sana? Iya, kita menaruh satu dai yang mengampu dua masjid ini. Utamanya adalah untuk TPA, Sanggar Al-Quran. Karena memang ini dakwah yang menurut saya memang sangat efektif. Dalam artian ketika kita memang tidak bisa maksimal nggarap orang tuanya, minimal anak-anak dari mereka kan gitu. Seperti dulu ketika Rasulullah dakwah ke Taif kan seperti itu ya kan, ketika tidak bisa mereka yang tua-tua itu memang belum bisa menerima 100%, bagaimana kita anak muda, anak yang masih TPA, usia-usia SD atau bahkan ada yang mungkin belum SD itu, ketika mereka sudah sejak kecil kita beri ilmu pemahaman yang benar, keislaman yang benar, dan nanti kita berharap ini cikal bakal yang nanti akan meneruskan bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana mereka kemudian melanjutkan dakwah di sana. Harapan kita seperti itu kan gitu. Berarti di dua masjid itu ada satu dai. Sudah berjalan berapa tahun? Itu sudah berjalan mungkin sekitar 4 tahun. 4 tahun. Iya. Kan bergantian. Karena kan jadi selesai nanti ganti ustadz. Ya, itu kan termasuk untuk bukan mengakali ya, mencari solusi karena memang panjenengan mobilitasnya kan jauh gitu ya. Sana sudah dai, kalau nggak ada dai bisa-bisa hilang itu nanti. Itu nilai dakwahnya. Gitu. Itu kan cara antum untuk melakukan hal itu dan itu sangat bagus karena memang menunjang ya Pak ya. Termasuk membantu kan. Membantu. Kalau panjenengan sendiri kan fokusnya di orang tuanya atau pribadi? Anak-anak kan juga disentuh? Iya, anak-anak, saya fokusnya di orang tua. Jadi, ya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa istilahnya ya. Jadi kliknya itu ketika kita sesama seusia dan sebagainya itu kan lebih mudah, gitu loh. Jadi ngomong sabaraan itu kan lebih enak kan gitu. Dan mereka juga alhamdulillah sangat cocok dengan dakwah kita, dakwah KM di tempat tersebut. Berarti tantangannya cukup lumayan. Tantangannya kan banyak sekali. Coba kalau kita apa namanya beda ya. Pertama, jarak panjenengan. Secara pribadi. Jarak ke Ngunturonadi niku kita 2 jam ada Pak? Lebih? Ya sekitar 2 jam itu jelas sebuah apa ya tantangan. Tantangannya apa lagi Ustaz, selain jarak kalau di sana? Tantangannya apa ya? Ya kayaknya berarti nggak ada tantangan? Nggak ada lah. Masya Allah. Jadi saya nggak usah cerita tentang sesuatu sing nggak baik-baik itu nggak usah cerita gitu. Cerita yang baik-baik saja. Berarti cuma kadang-kadang itu dulu pernah ketika saya harus pulang malam lewat hutan-hutan itu saya pernah kan, wah itu memang yo mangrodo ya rada deg-degan juga. Deg-degannya ora setan, tapi macan. Dan kita juga pernah ya kan waktu malam-malam pulang yang dari Sidoarjo kan itu tinggi ya kan, di Sidoarjo. Namanya di Dusun Sari, Kelurahan Sembuan, Sidoarjo itu kan di atas. Itu kalau pulang kan itu lumayan ini ya. Terjal, ekstrim tanjakannya dan juga lewat hutan-hutan. Jadi pernah bertemu ular juga pernah sekali ketika pulang dari ngisi kajian. Gitu? Ya lumayan besar. Jadi pas lewat jalan. Jadi beliau nggak berkenan menceritakan tantangannya. Kalau nggak berkenan cerita tantangannya, ya kita khusus saja beliau sebenarnya pasti ada. Cuman karena beliau tidak mau membuat kita yang mau dakwah di sana berpikir-pikir ya. Tapi gini Ustaz, sekarang gini, kalau tantangan tadi kita anggap selesai. Sekarang gini, cara antum menguatkan diri antum untuk tetap mau dakwah di sana selain alasan karena sudah klik.
pasti ada dalam sisi aku kudu ngapunten nggih sebagai seorang laki-laki harus cari uang untuk istri, harus bersama anak-anaknya, apalagi anak-anaknya kan laki-laki semua tuh. Kemudian banyaklah kebutuhan yang di lain dakwah di Wonogiri. Itu apa yang menguatkan antum? Nah, ini menarik nih. Jadi begini ya, jadi saya berpikir yang pertama memang daerah sana itu memang membutuhkan dakwah, membutuhkan seorang dai yang memang memikirkan sana. Karena memang selama ini tidak ada satu ormas atau satu yang fokus di sana. Selama kita dari masuk itu belum ada. Jadi ini kan berarti memang harus membutuhkan sekali kan gitu. Yang kedua ya mungkin mental kita sebagai seorang dai selalu menyebarkan kebaikan dan semoga menjadi amal jariah ilmu. Amal jariah ilmu. Jadi ketika kita mengajarkan satu kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh seseorang kan kita mendapatkan pahala sebagaimana mereka melakukan kebaikan. Masya Allah. Sholat aja itu. Maksudnya itu aja sholat itu kan luar biasa pahalanya. Iya. Masya Allah. Terus kemudian juga di samping itu motivasi saya ya semoga nanti ketika kelak di akhirat dan ada mungkin kita kan nggak tahu ya kan, kita nggak tahu, jangan-jangan justru para mat'u kita itu yang masuk surga duluan. Betul. Lah ketika mat'u kita masuk surga dan kok belum mendapati ustadznya, kok belum ada, jadi mereka menjadi jadi ada namanya itu syafaat pertemanan kan, persaudaraan. Wasilahnya saya berharap itu seandainya nanti dan saya sering mengungkapkan itu ketika saya ngisi kajian. Bapak-bapak kalau jenengan nanti masuk surga duluan Pak, tolong saya dicari surga ada belum. Nek belum saya tolong dicari, diajak masuk surga. Jadi saya tidak memandang masuk surga itu harus seperti ini, enggak. Jadi mungkin dengan kondisi orang kan punya peluang masing-masing dengan amalan masing-masing. Dan saya itu jadi motivasi ya dengan kita menyebarkan kebaikan, kita mendapatkan pahala kebaikan, kemudian kita menjalin hubungan yang baik ketika nanti mereka masuk surga dan bisa memberikan syafaat kepada kita ya kan, pertemanan tadi ya kan. Mudah-mudahan itu harapan-harapan. Dan juga mungkin juga selama kita masih mampu, bismillah gitu aja. Itu mental dai ya gitu tuh, mental dai yang untuk menguatkan. Ini pesan untuk dai muda, terutama dai-dai dari FKAM harus mindsetnya itu bukan mindset dunia, masalah dakwah, dakwah. Mindsetnya ya mindset akhirat untuk bekal kita, untuk teman-teman yang nolong kita nanti. Ya mereka jamaah-jamaah yang terbantu dengan ilmu yang kita sampaikan. Ya walaupun tentunya kalau kita bicara ranah ilmu yang kita sampaikan tidak sebanyak apa yang diinginkan sama Rasulullah, artinya kan belum penuh gitu. Paling baru sedikit, tapi kan yang sedikit itu akan menjadikan kebaikan untuk kita. Nah, kemudian Pak Sugio, yang tadi bicara masalah itu, kemudian begini, selama dakwah di Wonogiri, pengalaman dakwah apa yang paling berkesan? Yang membuat antum pernah nggak? Ini kamu tadi jenengan boleh jawab boleh nggak? Boleh jawab boleh nggak? Artinya gini, antum pernah nggak selama dakwah di sana sempat merasakan rasa seneng sampai meneteskan air mata, berkesan gitu loh? Pernah nggak? Pernah. Lah pas kapan itu? Posisi apa? Ketika saya peresmian sumur. Iya, jadi kan waktu kan juga Pak Rahmat kan hadir. Gitu loh. Saya itu kok gimana ya, artinya yang membuat saya itu kemudian menangis, menetes air mata itu siang ketika waktu habis sholat duhur. Jadi bagaimana mereka itu dengan sayuk rukunnya, ya kan? Mereka itu dengan sayuk rukunnya mereka semangat, mereka menyiapkan tempat-tempat untuk peresmian, ya kan? Mereka kerja bakti 2 hari, membersihkan jalan-jalan masuk ke kampung itu. Kemudian mereka juga menerima kita dengan baik. Itu kadang-kadang saya itu terus, bahkan saya kan sama keluarga ya kan, anak istri kan juga ikut. Itu saya juga menanyakan kepada saya, Bi, tadi kok ketoken jenengan ada air mata. Ya saya jawab seperti itu. Jadi itu yang apa namanya, hati saya itu koyok tersentuh gitu loh, kok ini masya Allah ya kan bisa seperti ini kan gitu. Mereka senang gitu loh. Jadi mereka itu
apa namanya ya? Jadi pancaran wajahnya itu menggambarkan perasaan. Iya, jadi seakan-akan mereka itu kok sangat bisa menerima dakwah kita dengan itu tadi ya, dengan ditunjukkan mereka mau bekerja bakti, mereka hadir semua, yang itu selama ini belum pernah ada gitu loh. Termasuk ketika waktu pembuatan jalan Yang 700 meter itu kan saya menghadirkan Pak Camat kan hadir ya. Istilahnya untuk mengawali kan gitu. Pak Camat itu sangat senang sekali warga itu. Belum pernah selama ini ada camat hadir ke kampung itu. Oh gitu? Iya. Iya, jadi belum pernah ada camat sampai kampung itu belum pernah. Jadi camat tuh nggak ada yang pernah naik gitu, nggak pernah. Belum pernah. Satu-satunya camat yaitu Pak Indrijo yang namanya. Masya Allah. Jadi sampai ke kampung itu. Berarti ya ada eventnya FKM di situlah. Enek Bapak Camat yang mau hadir, ada kepentingannya itu. Sebelumnya belum pernah. Dalam sejarah desa situ. Yang cerita orang sana kan gitu. Masya Allah. Aduh, ya Allah. Ternyata memang wah banyak sekali ya kesannya untuk bisa dakwah di tempat-tempat yang memang kita mungkin, atau jangankan kita ya, mungkin banyak orang yang menutup mata tentang masalah-masalah tempat-tempat seperti itu, termasuk di tempat yang Pak Sugio masuk itu. Oke, Pak Sugio, ini pertanyaan dua terakhir. Pertama, pesan apa yang ingin antum sampaikan kepada dai-dai muda yang mereka mungkin banyak baru masuk ke medan dakwah, entah di dakwah manapun, apa pesannya? Yang kedua, ini sekalian mawon, harapannya untuk pemerintahan Indonesia untuk memperhatikan dakwah-dakwah di pelosok ini apa gitu yang ingin antum sampaikan, bebas saja, tidak apa-apa Pak. Pertama, pesan dulu lah untuk anak-anak dai-dai muda. Ya, jadi kalau untuk dai-dai muda, jadi memang setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya. Punya rencana dakwah yang berbeda-beda. Lah, bagi teman-teman dai muda yang memang dengan kemampuan bisa memanage dakwah di kampung dengan skill yang ada, karena kan di kampung ini tidak butuh dai yang memang dengan spek yang tinggi, kan gitu. Dengan ilmu yang minimalis pun bisa. Yang penting istiqomah, sabar, membersamai mereka dalam setiap keadaan. Ketika ada takziah ya ikut takziah, silaturahmi. Ketika mungkin juga ada kepentingan juga kita hadir, itu insya Allah. Jadi untuk dai muda saya kira memang seperti itu ya. Jadi memang tidak semua anak muda pun juga tidak semua memang tertarik, tapi mungkin yang memang merasa tertarik, silahkan ditekuni untuk tempat-tempat yang terkadang itu memang membutuhkan kita. Jadi dinikmati kan. Jadi dinikmati karena memang mereka itu membutuhkan kita. Mungkin itu. Oke. Harapannya untuk pemerintah Indonesia atau untuk inilah ormas-ormas Islam, harapannya untuk dakwah-dakwah di pelosok negeri apa Pak Sugio terakhir? Ya, kalau untuk ormas, untuk pemerintah ya mungkin berkaitan dengan dakwah ini memang perlu untuk ditingkatkan, perlu ada mungkin apa istilahnya, mungkin program khusus lah. Jadi program khusus yang memang lebih ngeh dengan kondisi pelosok kan gitu, karena sekali lagi kalau di kota itu tidak ada problem ya kan, mapan ya, iya sudah mapan, hewan kurban pun melimpah kan gitu kebutuhan, tapi kadang-kadang ada tempat-tempat yang mereka memang secara ekonomi juga rendah kan gitu, yang mereka memang membutuhkan sapaan, membutuhkan uluran tangan dari tempat lain. Masya Allah. Gitu teman-teman. Begitu banyak hal yang bisa kita dapat di podcast kali ini. Yang terpenting kalau kita menjadi seorang dai dimanapun kita ditempatkan yang Allah takdirkan, ya tekuni, ikhtiari, dan seriusi. Insya Allah itu akan menjadi sebuah amal kebaikan, sebagaimana tadi beliau menyampaikan
yang menjadi penguat itu bukan masalah dunia, tapi yang menjadi penguat adalah hasil dari dakwah itu nanti akan menolong kita nanti di yaumul akhir. Begitu nggih Pak Sugeng? Iya, Masya Allah. Gitu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih matur nuwun Pak Sugio sudah berkenan hadir di FKAM Podcast ya. Terima kasih. Walaupun rumah sendiri ya Mas Sugio. Matur nuwun Mas Sugio, barakallahu fikum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.